Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman. Berikan telinga dan hati seorang murid, supaya kami boleh memahaminya. Berikan kepada hamba-Mu hikmat untuk bisa menguraikan firman-Mu juga dengan jelas. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang selalu memuliakan Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Nah, saya permisi sebentar ya. Kelihatannya saya harus bereskan sedikit dulu nih. Agak lebih enak begini saudara ya. Ada ganjelan ini kadang-kadang buat pengkhotbah cukup berbahaya. Ya. Pernah ada di satu gereja pengkhotbahnya sudah agak tua, tidak sengaja mundur kemudian jatuh dan cukup parah begitu saudara ya. Karena ada ambalan seperti itu ya. Nah saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya dari majelis ya. Satu tema yaitu tentang bahaya sifat kikir. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka beberapa bagian firman Tuhan yang saya ambil dari pertama-tama Lukas 12, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan secara cepat ya, saudara bisa melihat di handphone sucinya masing-masing. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Satu bagian lagi dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktunya akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Satu lagi saudara sekalian ya, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai 9, saya bacakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang harta dan hati. Saudara, lebih spesifik lagi, saya ingin mengajak saudara berbicara tentang yang namanya sifat kikir dan bagaimana kita dapat menemukan kebebasan dari sifat ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya, saudara, apa bedanya orang kikir sama orang tamak? Ya, karena saya menemukan begini, saudara sekalian ya, orang yang kikir biasanya tamak dan orang yang tamak biasanya kikir. Betul gak? Betul gak? Hah? Nah, apa bedanya orang tamak sama orang kikir? Saya nanya, jangan dipelototin, jawab. Saudara, beda orang tamak dengan orang kikir begini, saudara ya. Orang yang tamak itu selalu merasa kurang. Maka itu saudara sekalian, dia tidak peduli dengan seberapa banyak yang sudah ia miliki. Selalu dia akan berusaha untuk menambah. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ketamakan itu adalah hasrat yang tidak pernah terpuaskan untuk memiliki lebih banyak. Bahkan kadang dengan cara yang tidak etis atau dengan mengabaikan orang lain. Nah, sedangkan orang kikir adalah orang yang selalu khawatir. Khawatir sehingga dia selalu menahan hartanya dan tidak mau berbagi. Begitu. Karena kekikiran itu adalah satu keengganan untuk memberi atau untuk mengeluarkan apa yang sudah dimiliki. Bahkan untuk tujuan yang baik atau untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi saudara sekalian, meskipun berbeda, kedua sifat ini seringkali saling berkaitan ya. Betul ya, makanya saya tadi katakan di awal, orang tamak biasanya kikir karena takut hartanya berkurang. Dan orang yang kikir biasanya tamak karena selalu menginginkan lebih banyak harta untuk ditimbun. Betul, fokus mereka dan manifestasinya berbeda. Tetapi kedua-duanya berakar pada satu hal, yaitu cinta uang yang berlebihan. Itu akarnya, saudara. Dan Alkitab sangat mengecam penyakit spiritual yang berbahaya ini. Karena apa? Karena ini mengalihkan fokus dan kasih seseorang kepada Allah, kemudian berubah kepada harta duniawi. Saudara, maka itu saudara sekalian sangat bahaya sekali kalau di dalam kehidupan kita dihinggapi oleh sikap kikir. Nah, apa bahayanya, saudara? Bahaya dari sikap kikir, yang pertama, sikap kikir itu saya mau katakan itu adalah pabrik penyembah berhala. Sifat kikir adalah satu sifat yang bisa menciptakan para penyembah berhala di dalam kehidupan ini. Yang terkadang-kadang orang Kristen pun tidak kebal. Ketika kita terjangkit akan sikap ini, bisa jadi kita orang yang secara mulut kita mengaku menyembah Yesus Kristus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita menenteng berhala yang kita sembah. Berhala yang lain selain Allah yang kita sembah. Karena kekikiran dapat membuat kita menempatkan kepercayaan hidup pada harta, bukan pada Allah. Makanya Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya, dia berkata begini, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Saudara, Yesus ingin mengingatkan bahwa kehidupan itu adalah anugerah dari Allah, bukan hasil dari akumulasi harta. Ini yang harus diingat, saudara sekalian. Itu anugerah dari Allah. Seperti ilustrasi kalau kita melihat, saudara sekalian, kalau kita melihat orang kikir biasanya percaya begini, saudara, bahwa keamanan, kebahagiaan dan masa depannya itu ada di tangan uang, bukan di tangan Tuhan. Itu aja. Karena dia berpikir kalau dia bisa menimbun dengan sebanyak-banyaknya, tidak memberi, tapi itu hanya untuk dirinya. Oh, berarti dia akan memiliki masa depan yang aman. Maka itu Yesus memberikan ilustrasi di dalam menjelaskan hal ini. Orang kaya dalam perumpamaannya ini berkata begini, jiwaku ada padamu banyak barang, bertahun-tahun lamanya, bersukacitalah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, orang kaya ini merasa aman karena apa? Hartanya melimpah. Tapi Tuhan berkata kepada orang ini, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Mengapa saudara sekalian disebut bodoh? Karena orang ini lupa bahwa hidup bukan ditentukan dari harta, tetapi oleh
Allah. Saudara, sikap kikir membuat mata hatinya itu buta untuk melihat siapa sumber hidupnya yang sejati. Dan Alkitab dengan tegas menyamakan kekikiran yang berawal dari satu hati yang tamak itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau saudara misalnya melihat Kolose 3 ayat yang kelima mengatakan begini, saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan salah satunya dia sebut keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara sekalian, orang yang tamak karena kikir, saudara, biasanya itu adalah seorang penyembah berhala. Karena apa? Definisi dari penyembah berhala itu adalah orang yang menempatkan keamanan dan jaminan hidupnya pada sesuatu selain Allah. Ini penyembah berhala. Ketika orang mulai menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang bukan Allah, sesungguhnya dia adalah seorang penyembah berhala. Dan hati yang kikir akan selalu menaruh keyakinan, keamanan dan harapannya pada kekayaan. Alih-alih saudara sekalian mengandalkan pemeliharaan Allah, orang kikir menganggap hartanya adalah sumber hidup, jaminan masa depan dan identitas dirinya. Saudara, hati-hati. Ketika hati kita dicengkram oleh keinginan untuk menimbun dan tidak mau memberi, saat itulah harta, benda, uang dan rasa aman semu kita jadikan Allah dalam hidup kita. Maka itu saudara sekalian, bagi mereka yang Tuhan karuniakan kekayaan, Alkitab berkata lewat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan begini, tadi kita sudah baca, peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara bayangkan ya, secara khusus loh, kepada orang kaya dikatakan jangan pelit, jangan kikir, berbagilah dalam hidupmu. Karena apa saudara sekalian? Karena sikap kikir itu adalah bahaya spiritual tertinggi. Tidak kelihatan saudara sekalian, tapi ini bahaya spiritual tertinggi. Karena apa? Pada saat kita kikir, kita memuliakan ciptaan, bukan lagi sang pencipta. Hati yang kikir adalah hati yang telah memilih Tuhan yang salah dalam hidup ini. Artinya orang ini lebih percaya pada saldo rekeningnya daripada janji pemeliharaan Tuhan. Akhirnya orang-orang seperti ini biasanya akan membangun satu istana bagi Allah yang palsu, yaitu apa? Kekayaan. Dan si kikir mengira istana itu akan melindungi dia, padahal itu adalah penjara yang memisahkan dirinya dari Allah yang sejati. Maka itu benarlah perkataan Martin Luther. Bagi orang-orang yang percaya, Martin Luther mengatakan ada 3 pertobatan. 3 pertobatan itu apa? Martin Luther mengatakan begini, dalam hidup orang percaya biasanya diperlukan 3 pertobatan. Yang pertama, pertobatan hati. Yang kedua, pertobatan pikiran. Dan yang ketiga, pertobatan dompet. Sebab apa? Karena itu bahaya spiritual yang tertinggi. Begitu hati kita kikir, saudara, kita menyembah Allah yang lain. Maka itu saudara sekalian, mari kita waspadai. Jangan sampai sikap kikir itu membahayakan hidup rohani kita. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada hati nurani kita. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, apakah saya itu menjadi orang yang sulit mentraktir dan menjamu anggota keluarga lainnya, saudara atau sahabat untuk membahagiakannya? Coba deh saudara, kalau saudara ingin menjamu orang, saudara suka hitung-hitungan, saudara hati-hati. Jangan-jangan saudara terjangkit oleh sikap kikir ini. Saudara, orang yang seringkali menjamu sahabat, menjamu anggota keluarga lainnya bukan karena dia kaya raya dan banyak uang, betul? Tetapi karena hatinya yang ingin berbagi kepada orang-orang yang dia anggap penting dalam hidupnya di atas harta yang dia miliki. Maka itu saudara sekalian, orang yang seperti itu kadang-kadang tidak harus selalu banyak uang. Saya melihat demikian, saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Nah, mari kita lihat diri kita. Nah, saudara sekalian, coba lihat, apakah saudara ini belakangan ini sering merasa cemas dan takut ketika memikirkan keuangan masa depan? Nah, kalau sering kali takut saudara sekalian, jangan-jangan saudara sekalian, kita sedang mulai dirasuki racun yang namanya sikap kikir ini. Saudara, setiap orang memang pasti punya ketakutan. Saya misalnya 4 tahun ke depan akan emeritus ya, pensiun ya. Pasti akan berpikir dong nanti kalau sudah pensiun kerjain apa, pelayanan apa. Tetapi saudara sekalian, kalau ketakutan itu menghantui hidup kita, sampai kemudian kita selalu cemas dan takut, artinya kita tidak mengandalkan pemeliharaan Allah.
Padahal Allah yang memelihara saya itu terbukti Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Dan sepanjang hidup ini tidak pernah meninggalkan saya. Nah saudara, waktu kita cemas, kita menghilangkan tuh pengalaman-pengalaman dari pemeliharaan Allah. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Nah saudara sekalian, coba lihat, ketika ada pekerjaan Tuhan, ketika ada persembahan yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan. Nah saudara coba lihat, apakah kita juga menjadi orang yang seringkali menahan pemberian bagi Tuhan dengan alasan, saya harus menabung dulu. Mulia sih alasannya. Saudara, hati-hati. Ketika kita ada dalam kondisi begitu, bisa kemungkinan kita terjangkit yang namanya sikap kikir. Nah saudara, yang kedua, sikap kikir juga adalah hal yang berbahaya. Karena apa? Sikap kikir itu adalah pembunuh nilai makna bagi hidup saudara. Orang kikir selalu berpikir, ini milikku. Itu pikiran orang kikir. Dan orang kaya yang tadi diilustrasikan oleh Tuhan Yesus selalu berkata kepada dirinya kan begitu kan. Hasil tanahku, lumbungku, hartaku, gandumku, semuanya serbaku, saudara ya. Kalau mungkin di zaman sekarang itu aset depositoku, rekening RDN-ku, kan kira-kira begitu saudara sekalian ya. Terus apalagi rukoku, investasiku dan lain sebagainya saudara. Pokoknya semuanya berakhiranku. Dan kata gantiku muncul berulang kali. Artinya saudara sekalian, orang kikir itu hidupnya itu hanya penuh dengan dirinya sendiri. Tidak ada bagian Tuhan dan sesamanya. Saudara, orang yang seperti ini lupa. Seperti orang kaya ini yang gandumnya banyak, itu lupa bahwa tanah, hujan, matahari, dan kecerdasannya semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Ia lupa bahwa Tuhan juga tidak pernah menciptakan dan memberkati seorang manusia hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri. Saudara, maka itu hati-hati. Perhatikan saudara, kikir biasanya itu dimulai ketika kita mulai mengklaim kepemilikan atas sesuatu yang pada dasarnya adalah titipan Tuhan sebagai milik kita. Saudara, hati-hati. Dan itu menjadi jaminan bagi kita. Maka itu firman Tuhan berkata kepada orang kaya ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan itu untuk siapakah nanti? Saudara, engkau boleh mengumpulkan banyak, boleh menahan semuanya dengan banyak. Tapi pertanyaannya, kalau hari ini jiwa kita diambil, untuk siapa semuanya itu? Jawabannya tentu kita akan ada satu jawaban yang sama, bukan untuknya. Betul gak? Karena gak ada kan orang yang kemudian mati bawa emasnya, bawa depositonya, gak ada saudara sekalian, betul gak? Bawa emas di sorga juga diusir saudara sekalian. Kenapa? Jangan ngotor-ngotorin sorga, jalanannya udah dari emas katanya gitu ya. Kamu lagi bawa batu emas dari apa yang nggak terlalu murni, udah jangan bikin kotor di sini. Jadi jawabannya saudara sekalian, ketika kita mengumpulkan sesuatu tidak mau berbagi, Tuhan ambil nyawanya, untuk siapa itu? Kita akan tinggalkan. Dan makanya itu dikatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, orang ini disebut bodoh karena hidup sebagai orang yang kaya secara nilai nominal yang dia miliki di dalam pandangan manusia, tetapi mati sebagai orang yang miskin secara nilai makna dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi hati-hati saudara sekalian, dalam hidup kita saudara sekalian ada dua nilai yang harus diperjuangkan. Yaitu yang pertama yang disebut sebagai nilai nominal. Apa itu nilai nominal? Saudara, nilai nominal itu adalah berapa banyak milik yang dapat kita kumpulkan bagi diri kita demi kesenangan diri kita. Saudara, ini penting gak? Ya penting saudara sekalian ya. Jangan sampai saudara menjadi orang yang di bumi ini bermalas-malasan, jadi laki-laki tidak mau kerja, mengandalkan istri. Ya gak boleh saudara sekalian. Itu gak bisa, apalagi saudara sudah umur 25-30 tahun masih begini sama orang tua. Saudara sekalian, ini namanya orang yang di dalam hidupnya gak punya nilai nominal. Ya gak? Apa yang dia pegang hanya warisan semata-mata. Saudara, laki-laki seperti ini mah gak berguna saudara sekalian, betul gak? Ada yang mau menikah dengan laki-laki seperti itu saudara sekalian, yang tidak mau kerja begitu di rumah terus gitu. Enggak saudara sekalian, nilai nominal penting. Karena apa? Ketika saudara beli beras, saudara beli daging, nggak bisa bayar pakai doa, betul? Ya, Cigiokwa ya, kalau ke pasar bisa beli daging bayar pakai doa, nggak bisa pakai duit kan, benar nggak?
Nah harus seperti itu. Jadi nilai nominal penting nggak? Penting. Tetapi saudara sekalian, nilai nominal yang hanya kita kumpulkan bagi diri kita sendiri, bagi kesenangan diri kita sendiri, akan kehilangan nilai makna. Kenapa saudara sekalian? Karena nilai makna itu bukan berbicara tentang nominal yang kita kumpulkan. Nilai makna itu berbicara tentang berapa banyak milik yang dapat engkau bagikan melalui dirimu demi kesenangan Tuhan. Ketika engkau bisa memakai nilai nominal itu untuk berbagi dalam hidupmu dan menjadi satu kesenangan Tuhanmu, disitulah engkau baru mengubah yang namanya nilai nominal menjadi nilai makna. Saudara sekalian, nilai nominal satu waktu kita harus tinggalkan di bumi ini. Namun nilai makna yang berkenan di hati Tuhan akan menyertai engkau dan saya sampai kepada kekekalan. Maka itu saudara sekalian, ini salah satu bahaya sikap kikir. Saudara, sikap kikir akan menjadikan kita orang yang bodoh dalam pandangan Tuhan. Karena membuat kita menjadi orang yang hidup kaya oleh nilai nominal, tetapi mati miskin di dalam nilai makna. Jangan sampai saudara sekalian kita terjebak di dalam hal ini. Maka itu saudara sekalian, kepada Timotius, Rasul Paulus juga mengatakan, hai Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya itu agar mereka dengan kekayaan itu berbuat baik. Mereka menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktunya akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, nilai makna baru terjadi ketika nilai nominal dari harta yang kita miliki dipergunakan untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Dan saya mau katakan, orang yang seperti ini pasti akan menyenangkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang murah hati. Betul? Waktu kita bisa seperti itu, artinya hidup Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Dan itu sangat menyenangkan Dia. Maka itu saudara sekalian, berbagi itu bukan sekedar tentang mempergunakan harta, tetapi wujud dari kemana hidup kita itu terarah dan menyembah. Kemana hidup kita itu terarah dan menyembah, itu tergantung dari aliran uang kita. Maka itu saudara sekalian, kalau saudara gak percaya, tunjukkan kepada saya 10 menit tentang aliran uangmu. Maka dalam waktu 1 menit saya akan jelaskan kepada kamu siapa Tuhan yang kau sembah. Karena aliran uang akan menentukan kemana arah kita itu menyembah. Maka itu saya setuju dengan seorang yang mengatakan begini, dengan sebuah nasihat. Dia katakan gini, jika Tuhan memberkati keuanganmu, jangan tingkatkan standar hidupmu, melainkan standar memberimu. Inilah jalan mengubah nilai nominal menjadi nilai makna dalam hidup imanmu. Jangan tingkatkan standar dirimu, tapi tingkatkan standar memberimu. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Waktu Tuhan memberkati kita, mari kita pergunakan semua milik kita dengan cara yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Percaya, satu waktu akan ada waktunya jiwa kita itu diambil. Dan waktu jiwa kita diambil, kita berhadapan dengan tahta Tuhan. Tuhan tidak akan tanya berapa banyak yang dapat engkau miliki dalam hidupmu. Melainkan Tuhan akan tanya, berapa banyak dan untuk apa engkau gunakan milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Berapa banyak kau gunakan itu? Saya percaya saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita dalam penggunaan uang. Itu sangat penting saudara sekalian. Karena apa? Itu memberi makna bagi hidup kita. Karena apa saudara sekalian? Ada satu nasihat yang mengatakan juga begini saudara sekalian. Jika seseorang itu meluruskan sikap hatinya terhadap uang, maka itu akan membantunya meluruskan hampir setiap aspek lain dalam hidupnya. Sebab hati seseorang manusia lebih dekat dengan dompetnya daripada apapun juga. Itu hati manusia. Maka ketika dia bisa lurus dalam penggunaan uangnya, dia bisa menggunakan itu sebagai satu rasa syukur, menyenangkan Tuhan, mengubahnya menjadi nilai makna. Boleh dikatakan saudara sekalian, dia juga bakal bisa meluruskan hampir setiap aspek lain dalam hidupnya. Karena apa? Hati kita itu lebih dekat dengan dompet kita daripada yang lain. Nah saudara sekalian, oleh karena itu berhati-hati. Itu dua bahaya dari sikap kikir. Nah kalau sudah terjangkit gimana saudara sekalian?
Ya, saudara, kalau kita sudah terjangkit, bagaimana kita menaklukkan sikap kikir itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara sekalian, manusia tidak akan mampu mengubah hati yang kikir dalam dirinya jika hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nggak mungkin mampu. Saudara, itu harus dihancurkan ketika Allah harus intervensi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghancurkan sikap kikir itu hanya sekedar dengan berusaha berbuat lebih baik. Nggak bisa. Karena itu mengakar di dalam diri kita. Maka itu saudara sekalian, sikap kikir hanya dapat diubahkan ketika kita mengenal kemurahan Allah bagi kita dan membiarkan hidup Allah itu menguasai hidup kita. Maka itu saudara saya mau katakan, bagaimana menaklukkan sikap kikir. Saudara dan saya harus mengalami lebih dahulu dan juga menghidupi karakter Allah dalam hidupmu dan hidupku. Kalau karakter Allah itu belum kita alami, belum kita rasakan, dan kemudian kita belum membiarkan karakter Allah itu hidup menguasai hidup kita, percaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka itu saudara sekalian, kalau saudara membaca 2 Korintus pasal 8 ayat yang 9 yang tadi kita baca, di situ dikatakan begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah saudara, ini adalah satu nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus yang diminta waktu itu mereka mau memberikan bantuan untuk jemaat di Yerusalem, tapi mereka masih menundanya. Maka itu saudara sekalian, Rasul Paulus itu kemudian memberikan satu contoh. Hai jemaat Korintus, kamu saat ini belum memberi loh janji yang kau berikan untuk membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang sedang teraniaya. Tapi saya mau kasih tahu loh, ada satu jemaat ketika aku melintas sebelum sampai kepada kamu, itu namanya jemaat Makedonia. Jemaat ini unik kata Rasul Paulus. Kenapa? Mereka itu memaksa untuk terlibat. Padahal sesungguhnya Rasul Paulus mungkin sudah mengatakan, sudahlah kamu gak usah terlibat untuk pelayanan ini. Kenapa gak usah terlibat? Karena kondisi mereka miskin. Jelas miskin. Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya saudara kupas, itu kata miskin itu dari kata melarat amat sangat. Jadi kondisi mereka itu amat melarat. Tetapi Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kamu lihat tuh jemaat Makedonia. Mereka itu dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka itu meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kenapa saudara sekalian? Karena Paulus mengatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara lihat, ketika seseorang itu hatinya dikuasai oleh karakter Tuhan, memberi itu bukan menjadi sebuah beban, tapi bagi mereka satu kasih karunia yang membuat mereka terdorong sekalipun dalam miskin, dalam penderitaan, mereka tetap bisa memberi. Kenapa? Itu kasih karunia. Bukan sebagai suatu beban. Apa yang membuat mereka mampu melakukan itu? Paulus mengatakan, pertama, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Karena apa? Karena mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Dan kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami untuk mendukung pelayanan orang-orang kudus ini. Jadi saudara sekalian, kalau karakter Allah tidak kita alami lebih dahulu, tidak kita hidupi dalam hidup kita, saudara, gak mungkin kita bisa menghancurkan sikap kikir dalam diri kita. Karena harus diakui, kita manusia itu adalah pencinta diri sendiri. Itu kita. Maka itu perlu ada intervensi Allah untuk menghancurkan itu, bukan dengan kekuatan kita. Saudara, hati manusia hanya dapat dibebaskan dari sikap kikir ketika hatinya mengalami kemurahan Tuhan dan dipenuhi oleh hidup Kristus. Maka itu Yesus pernah berkata begini, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba saudara perhatikan ayat ini. Saudara, Yesus tidak pernah menyuruh saudara dan saya, kamu harus berbuah. Enggak. Betul? Ada disuruh, kamu harus berbuah. Enggak. Yesus katakan tinggal di dalam aku. Jadi perintah ayat itu adalah kamu tinggal di dalam aku, supaya aku yang adalah pokok anggur ini mengaliri, menghidupi cabang-cabang yang tinggal di dalam aku ini. Ketika cabang itu dialiri oleh sang pokok anggur, maka pasti dia akan berbuah.
Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk berbuah dengan kekuatan diri kita sendiri. Dia katakan kamu tinggal di dalam aku. Begitu hidupku yang murah hati ini, yang rela menjadi miskin sekalipun aku kaya, supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinanku ini. Saudara, ketika hidup Yesus itu mengalir dalam hidup kita, maka karakter yang murah hati itu, buah-buah kemurahan itu akan muncul dalam diri kita. Makanya dia tidak pernah menyuruh kita itu untuk berbuah. Karena apa? Nggak mungkin kita mampu. Dia minta tinggal. Ketika hidup Kristus itu hidup di dalam kita, maka dengan sendirinya kita akan berbuah sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang pertama saudara sekalian, engkau harus mengalami dan mengizinkan hidup Kristus itu hidup di dalam dirimu. Ini awal untuk menghancurkan sikap kikir yang ada di dalam diri kita. Yang kedua saudara sekalian, kalau kita sudah mengizinkan hidup Kristus tinggal di dalam diri kita, mari kita praktekkan tindakan kemurahan hati tersebut. Yuk kita praktekkan. Kita izinkan, jangan kita menahan kalau Tuhan sudah mendorong ke arah sana. Saudara, pertobatan sejati dari kekikiran itu akan menghasilkan buah tindakan nyata. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan nyata adalah iman yang mati. Begitu juga pertumbuhan rohani. Maka itu saudara sekalian, kalau kita sudah mengalami karunia Kristus, kita mengizinkan hidup Kristus itu hidup dalam diri kita, maka marilah kita mulai mempraktekannya. Prakteknya gimana Pak Pendeta? Belajar pertama-tama, mulailah dengan memberi kepada Allah. Mulai saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk membawa persepuluhan kita kepada Tuhan kan sebagai persembahan khusus. Ketika kita beribadah kita juga membawa persembahan. Saudara, apakah Tuhan kita Tuhan yang haus dengan uang kita? Oh saudara, dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak butuh uang saudara. Saudara, kenapa kalau dia tidak butuh dia menyuruh kita untuk melakukannya? Satu, supaya hati kita tidak kikir dan terikat pada harta, tetapi kepada Tuhan. Makanya dia memberikan perintah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, kalau berbicara tentang karakter Tuhan, jangan diuji di masa depan. Di masa lalu saja sudah teruji, betul? Dia yang membawa Israel itu keluar dari budak menjadi orang merdeka. Dia yang memberikan tanah pusaka kepada mereka. Dia yang memberkati tanah mereka sehingga mereka bisa hidup di tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara, begitu juga dengan kita, bukan? Saudara sekalian, kalau berbicara tentang ujilah Tuhan, saudara, siapa kita? Saudara, kita siapa di masa lalu? Betul gak? Saudara, di masa lalu kita harus akui kadang-kadang kita mungkin untuk makan aja susah. Kita untuk order aja mungkin hanya berbekal dengan sepeda motor yang tua. Tetapi kalau saudara lihat hari ini, betapa Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan pemeliharaannya. Jadi kalau bicara soal kebaikan Tuhan itu sudah teruji. Nah pertanyaannya, ketika kita disuruh membawa persembahan kepada perbendaharaan rumah Tuhan, sudah gak hati kita juga teruji, tidak melekat kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, betul bagi umat perjanjian baru, persepuluhan bukanlah hukum legalistik, bukan. Melainkan sebuah tindakan penyembahan kita. Itu adalah satu pengakuan praktis bagi kita bahwa Allah adalah pemilik 100% dari semua yang kita miliki. Dan kita mengembalikan 10% sebagai sebuah pengakuan praktis iman kita bahwa 90% dengan berkat Tuhan itu lebih baik daripada 100% tanpa itu. So itu pengakuan iman, jadi bukan soal duitnya. Ini adalah disiplin rohani yang Tuhan ajarkan bagi umatnya untuk membunuh akar dari sifat kikir. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Saudara, saya mengatakan seperti ini bukan supaya gereja di sini kaya, tapi ini disiplin rohani. Karena apa? Sebagai pendeta pun saya juga harus melakukannya. Tugas ini bukan hanya panggilan ini bukan hanya untuk saudara. Pendeta-pendeta pun harus melakukan ini. Karena apa? Ini 10% ini yang harus dipakai bagi perbendaharaan. Dan bahkan ada seorang teolog yang mengatakan kalau kita baru memberi 10% pun sebenarnya kita belum memberi kepada Tuhan. Kita baru mengembalikan sebagian apa yang menjadi haknya Tuhan. Belum memberi loh. Nah, karena apa? Yang 90% yang di tangan kita miliknya siapa? Kalau sudah kasih 10%, Tuhan punya juga. Jadi makanya anak-anak Tuhan kalau diajarkan di perjanjian baru kan Pak, ada yang mengatakan gitu kepada saya, Pak di perjanjian baru kan kita sekarang sudah umat imamat rajani, bawa persembahan persepuluhan kemana lagi? Saudara sekalian, dan mereka mengatakan itu kan hukum perjanjian lama.
Nah terus saya tanya, kalau perjanjian baru ngajarinnya gimana? 10% apa bukan? Enggak, perjanjian baru kalau saudara nanti baca satu waktu, saya kalau punya kesempatan suruh ajarin teologi persepuluhan, saya kepengen juga. Perjanjian baru ngajarinnya 100%, persembahkanlah seluruh hidupmu, betul gak? 100% tuh punya Allah, punya Tuhan. Jadi kalau umat perjanjian baru tidak lagi nanya, apakah saya harus membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Enggak. Orang perjanjian baru harusnya bertanya begini, berapa banyak milik Tuhan yang Tuhan percayakan berani saya pakai bagi hidup saya? Kalau Tuhan memberikan kita harta yang begitu berlimpah, pakai dengan 30%, 40% juga cukup. Dan itu kemudian juga sejahtera bagi kita. Bisa mempersiapkan masa depan kita dan anak-anak kita. Persembahkan jangan cuma 10%. Persembahkan 20, 30, 40 itu miliknya Tuhan juga. Dan saudara sekalian, oleh karena itu mari kita belajar. Tuhan memberikan satu standar ini saudara sekalian sebagai disiplin rohani untuk membunuh akar dari sifat kikir kita. Ya, di sini semua sudah memberi persepuluhan kan ya? Ada yang tidak memberi persepuluhan? Puji Tuhan, baik-baik Pak ya. Tidak ada yang ngaku. Ya. Saudara sekalian, hati-hati dengan hal ini. Bukan karena Tuhan butuh uang kita. Dia ingin menghancurkan sifat kikir kita. Jadi belajar untuk bertindak. Ya, kalau hari ini kita mungkin yang lalu-lalu kita belum melakukannya, mari kita berjuang untuk melakukannya. Nggak usah tanya sama Tuhan, Tuhan saya udah sekian tahun gak melakukan, jadi ngitungnya gimana? Nggak usah ya, mulailah di bulan Oktober nanti, Tuhan saya ingin berkomitmen kembali. Kalau misalnya saudara berkata, Pak saya dari gaji aja sungguh-sungguh belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saudara sekalian, itu bagaimana? Haruskah saya membawa persepuluhan? Saudara, itu pergumulan iman saudara. Tapi kalau saudara memang rasanya tidak cukup, nggak usah bawa. Cuman harus mengaku sama Tuhan, Tuhan aku belum bisa memberi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Engkau tahu orang tuaku sakit ini begini. Ngomong sama Tuhan dengan jujur. Dan ketika engkau berkata, Tuhan aku belum bisa bawa, tapi Tuhan tolong berkati aku, supaya di waktu lain aku ingin belajar untuk disiplin rohani ini. Saya percaya saudara, hati yang seperti itu yang mengakui, Tuhan pun senang. Walaupun kita mungkin belum mampu. Jadi ini bukan masalah tentang uangnya saudara, tetapi kemana hati kita itu terarah dan menyembah. Itu penting. Itu hal yang pertama saudara sekalian. Mari kita setia di dalam hal ini. Yang kedua saudara sekalian, mari bertindak dalam kemurahan hati. Belajarlah memberi dengan sikap hati yang benar ya. Makanya dikatakan hendaklah masing-masing kalau memberi itu menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sikap hati yang benar itu di dalam memberi itu memiliki 3 unsur nih kata Alkitab. Yang pertama kerelaan. Berilah karena Anda ingin memberi. Bukan karena dipaksa atau merasa bersalah. Yang kedua, berilah itu bukan dengan sedih. Jangan menghitung-hitung kerugian atau memikirkan apa yang bisa kita beli dengan uang itu kalau memberi. Nah ini kadang-kadang banyaknya seperti itu ya. Orang ya kalau diberkati sama Tuhan suka mikir, waduh kalau diberkati 200 juta berarti buat persembahan ke gereja 20 juta. 20 juta kebeli apa tuh ya? Kalau handphone Samsung kan lumayan tuh ya, level tinggi punya tuh 20 juta. Kita pikir-pikir akhirnya gak jadi memberi begitu ya. Nah, jangan sampai saudara sekalian kalau kita suka seperti begitu pikir-pikir, bagus Tuhan murah hati loh. Kadang-kadang orang yang seperti itu Tuhan masih berkati ya. Andai kata ya Tuhan memberikan standar hidupmu dan berkatnya kepada kamu berdasarkan standar memberimu. Celaka saudara sekalian ya. Celaka kita semua begitu. Kalau kita punya hati yang suka hitung-hitung kerugian. Makanya dikatakan beri bukan dengan sedih dan berilah dengan sukacita. Berilah dengan senang hati. Saudara bayangkan sukacita yang Anda berikan kepada penerima berkat yang mungkin kau salurkan. Ketika orang itu sedang bergumul, sedang susah, engkau datang sebagai burung gagaknya Tuhan yang menyediakan makanan bagi dia. Saudara sekalian, orang itu mungkin akan bersukacita. Bayangkan sukacita kalau kita ada di posisi sebagai penerima. Dan sukacita juga yang tentu Anda bawa bagi hati Tuhan. Waktu ketika engkau melihat begitu Tuhan bersukacita. Dan dia berkata, anakku engkau hidup mirip seperti Bapa di sorga. Penuh dengan kemurahan. Itu membawa sukacita. Dan yang ketiga saudara sekalian, mari kita memberi, pergunakanlah kesempatan yang ada di sekitar kita.
Saudara, Alkitab berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Saudara, kemurahan hati bukan soal uang saja, itu tentang gaya hidup. Artinya saudara sekalian, itu juga berbicara tentang apa? Waktu kita, sumber daya kita, talenta kita, sudah gak kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, buka mata di sekitar kita. Di sekitar kita juga mungkin ada keluarga yang kesulitan. Ada janda-janda yang mungkin kesepian dan kesulitan keuangan. Anak yatim yang butuh perhatian. Orang-orang yang luka hati. Yang dimana terkadang mereka bukan hanya butuh uang kita, mereka butuh waktu kita, butuh sumber daya kita. Nah, sudah gak kita juga memberikan semuanya itu bagi mereka? Sebagai wujud bahwa kita itu bukan orang yang kikir dalam hal itu. Maka itu saudara sekalian, doa seorang yang tidak kikir, dia akan selalu berdoa bukan hanya agar Tuhan itu menjawab doanya, tetapi dia juga selalu mendoakan dirinya agar Tuhan juga memakainya menjadi jawaban doa bagi sesamanya. Saudara, orang yang murah hati selalu pikirannya gitu, nggak selalu berdoa Tuhan berkati, Tuhan beri ini, Tuhan beri itu. Dia akan berdoa begini, Tuhan tunjukkanlah aku dengan berkat yang aku miliki orang-orang yang membutuhkan bantuan, supaya aku bisa menjadi jawaban doa bagi dia. Karena mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang berdoa loh, yang kesulitan untuk makan, kesulitan untuk kehidupannya tertentu, dan waktu kita hadir, kita menjadi jawaban doa. Karena apa? Di dalam kesunyian mungkin orang ini gak berani meminta kepada kita, tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan kita hadir sebagai jawaban doa bagi orang itu. Saudara, oleh karena itu kalau Tuhan menggerakkan, jangan menahannya. Mereka adalah kesempatan Tuhan bagi kita untuk mempraktekkan kemurahan hati dan menjadikan kita jawaban doa bagi sesama. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, hati-hati saudara sekalian ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan dan apa yang seharusnya menjadi milik sesama dengan kondisi di mana Tuhan memberkati kita. Saudara, ada satu cerita saudara sekalian ya, ini cerita saja. Satu hari Pak Seno, seorang kontraktor ini, rumahnya kemalingan. Kemalingan saudara sekalian ya. Jadi waktu dia dengan istrinya itu pergi hari Sabtu, hari Minggu itu ikut retret di gereja, rumahnya dibongkar maling saudara sekalian. Wah, saudara sekalian bersyukur saudara ya. Yang namanya surat-surat penting dia sudah taruh di deposit box di bank. Yang namanya cincin berlian dan lain sebagainya dia taruh. Tapi kan tetap di rumahnya itu masih ada harta benda. Ya, ada uang tunai beberapa yang dia taruh untuk kebutuhannya di dalam lemarinya ya. Ada batu cincin saudara sekalian yang menjadi kesayangannya diambil maling saudara semuanya. Jam kesayangan istri diambil maling saudara. Waduh, sedih luar biasa. Yang lebih sedih lagi karena waktu itu pengen retret, takut cincin kawin itu hilang, ditaruh di rumah. Cincin kawinnya juga diembat maling saudara sekalian. Kesel luar biasa ya, rumah berantakan semua, saudara sekalian udah diacak-acak ya. Lemari itu, baju pakaian semua sudah dikeluarkan, barang-barang berharga hilang. Tetapi ada yang aneh, ada 2 amplop yang berisi uang tidak diambil sama maling itu. Amplop itu memang Pak Seno ini suka seperti biasanya, kalau dia ada berkat dia taruh. Jadi ada 2 amplop yang terbuka, dalamnya isinya uang. Ya, tapi amplop itu yang pertama bertuliskan begini, perpuluhan untuk rumah Tuhanku. Ada tuh. Ya, perpuluhan. Di dalamnya ada uang 2 juta lebih saudara sekalian. Terus ada 1 amplop lagi saudara sekalian. Tulisannya begini, persembahan untuk panti asuhan Kristen Agape. Ada lagi saudara sekalian 3 juta lebih. Wah, saudara sekalian dia kaget. Padahal amplop itu sudah terbuka saudara sekalian. Dan uangnya juga sudah terlihat begitu loh. Tapi itu tidak diambil sama malingnya. Luar biasa saudara sekalian ya. Nah, saya mau tanya saudara sekalian. Pertanyaan saya saudara sekalian bukan berapa uang yang tidak diambil. Tadi kan saya sudah sebutkan ya jumlahnya 2 juta atau 3 jutaan. Saudara pasti langsung 5 juta lebih Pak, pasti jauh. Yang saya mau tanya saudara sekalian, kira-kira malingnya agamanya apa? Hah? Apa agamanya? Kristen. Kok tahu saudara sekalian ya? Saudara, kalau si maling ini mungkin ketangkep begitu ya, mungkin salah satu pertanyaan yang kita akan tanya gitu, maling, agama lu apa? Dia mungkin akan jawab, Kristen Pak. Gitu ya. Lah kok kamu
kamu sudah jadi maling tidak ngambil itu amplop. Iya sih Pak, saya maling. Tapi kalau ngambil uangnya Tuhan sama uang untuk orang-orang yang menderita, saya nggak berani Pak. Mungkin dia akan katakan gitu ya. Dan kita ketawa ya. Kenapa? Kita kan profesinya bukan maling semua, betul ya? Kita profesinya ada ibu rumah tangga yang terhormat, ada pengusaha, ada profesional. Profesi kita jauh lebih mulia daripada maling itu. Ya, ada yang pendeta, karyawan, penginjil dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan waspada terhadap sikap kikir. Karena apa? Sikap kikir bisa membuat kita menjadi maling yang mengambil sesuatu yang seharusnya menjadinya hak Tuhan bagi pekerjaannya dan juga hak sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara, hati-hati dengan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bahaya sifat kikir dan cara menaklukkannya. Saudara, biarlah kita selalu mengingat sikap kikir adalah racun bagi hidup kerohanian, karena hanya membuat kita fokus pada diri sendiri, diliputi ketakutan dan jauh dari karakter Allah. Saudara, Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang kikir yang takut kekurangan, tetapi menjadi penata layan yang penuh iman dan mencerminkan kemurahan hati Bapa di sorga. Ia adalah Allah yang telah memberikan yang terlebih dahulu dan yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan kabar baiknya saudara sekalian, kita bukan hanya diberikan limpah segala keselamatan, berkat-berkatnya, kita di dalam Kristus pun telah diberikan hati yang baru oleh Tuhan kita. Ketika kita mengenal Kristus dan Dia hidup di dalam kita, maka seharusnya kepercayaan kita tumbuh dan ketakutan kita lenyap. Dengan itu saudara, kita akan dimampukan untuk menaklukkan sikap kikir, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kasih karunia yang mengubahkan hidup kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang murah hati, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang tajam dan menegur kami. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan memberi kepada kami. Tuhan, cabutlah segala akar kekikiran, ketakutan, dan ketidakpercayaan dari hati kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami lebih mempercayai uang dan harta kami daripada Engkau. Ubah hati kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang menghasilkan buah kemurahan hati itu. Tolong kami untuk tidak lagi berpegang erat pada harta dunia ini, tetapi untuk melepaskannya dengan sukacita demi kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Jadikan kami terang dan saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup yang kekal, kami berdoa. Amin.